Ya, kembali di Saling Silang, kita lanjutkan perbincangan ini. Kalau kita berusaha mengukur, kita kembali ke hasil survei ya. Karena yang kita bahas kan hasil survei yang menempatkan Anies akhirnya masuk ke kancah untuk pusat untuk menjadi cawapres seperti itu ya, bursa. Nah, kalau kita mau menilai objektif begitu, sudah layakkah Gubernur DKI Jakarta ini dicalonkan menjadi cawapres seperti itu? Mungkin dari Mas Andre. Saya rasa mungkin Mas Anies kita beri kesempatan bekerja lah. Jangan kita masyarakat merongrong beliau dengan isu-isu presiden, cawapres, kasihan beliau. Karena ke depan beliau itu dihadapkan bagaimana memenuhi 23 program janji beliau. Ya, beliau harus memastikan segera bahwa kampung akuarium bulan Januari harus dibangun. Insya Allah tahun 2018 rumah DP 0% juga sudah dibangun. Ya, masih program banyak yang OKOC dipertanyakan. Berjalan di seluruh kota dan kabupaten yang ada di DKI. Lalu bahkan kartu Jakarta Pintar Plus, KJP Plus dan kartu Jakarta Sehat Plus. Dan masih banyak lagi dan banyak program-programnya. PR besar dan reklamasi yang di depan mata bagaimana luar biasa bentuk penekanan dari para komprador pendukung reklamasi ya. Kepada Mas Anies dan Bang Sandi, ini yang harus diketahui oleh rakyat Indonesia. Begitu luar biasa tekanan ini kepada dua gubernur dan wakil gubernur kita. Tapi yakinlah bahwa Anies dan Sandi akan tetap konsisten dengan janji beliau berdua 5 tahun dan juga akan konsisten membela kepentingan rakyat, bukan kepentingan korporat dan konglomerat. Oke, Pak Andre, jadi sudah bisa dikatakan final, seterhimpit-himpit ya Pak Prabowo ketika akan mencari calon pendamping dia untuk maju capres, tidak akan ada kemungkinan dia akan melirik Pak Anies? Yang bisa saya sampaikan 99,99% Prabowo akan menjadi calon presiden dari Gerindra. Dan tidak akan melirik Anies untuk menjadi cawapresnya. Tentu kita akan menunggu perkembangan dinamika. Tapi sekarang mari kita berikan kesempatan Mas Anies bekerja dengan tenang. Ada kesempatan buat Anies dong jadi cawapresnya Prabowo. Karena 99% tadi kan. 99% untuk Pak Prabowo mencalonkan diri begitu ya, menjadi capres begitu. Jadi, berarti masih ada kemungkinan Pak Prabowo akan menggandeng Mas Anies dan akan mendenial fakta integritas tersebut. Politik sangat dinamis. Kita lihat perkembangan yang jelas sekarang. Kami mengimbau seluruh masyarakat Jakarta dan seluruh rakyat Indonesia, mari kita berikan kesempatan Mas Anies dan Bang Sandi bekerja dulu membuktikan janji-janji beliau. Oke, Pak Emrus, siapa yang lebih diuntungkan begitu ya? Ketika Pak Anies, Pak Prabowo lebih diuntungkan mana, menggandeng Anies atau tidak? Kalau ingin memenangkan pertarungan di 2019. Saya pikir menggandeng Anies akan menguntungkan. Karena apa? Akan kombinasi antara mantan militer dengan sipil, itu satu. Yang kedua, bahwa Anies ini seorang pemimpin pengalaman birokrasi ini sangat bagus. Artinya ketika dia menteri dan kemudian jadi gubernur dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian respon publik juga elektabilitas yang kita lihat sangat luar biasa sebagai cawapres. Jadi kalau ini dipasangkan, saya pikir ini bisa bersaing ketat bagi Joko Widodo dengan pasangannya. Dan saya berpikir tidak tertutup kemungkinan bahwa Prabowo akan membawa Anies menjadi pasangan cawapresnya. Berbeda kalau memang Prabowo dipasangkan mewakilnya adalah Gatot misalnya, latar belakang militer dua-duanya. Ini saya pikir akan agak sulit memenangkannya karena akan digoreng lawan politiknya nanti militerisasi dan lain-lain sebagainya. Jadi ini pasangan yang sangat ideal. Andaikan ini digodok di Gerindra bahwa Prabowo dipasangkan dengan Anies, lebih cepat disampaikan lebih baik supaya terbentuk opini publik yang menguntungkan bagi pasangan ini. Walaupun kemudian itu akan mengingkari janji Anies sebelumnya dan juga komitmen politik. Saya mau katakan bahwa Anies ini adalah politisi yang sangat cair, gitu ya. Anda punya bukti? Ya, saya kira banyak nih. Di searching aja di internet yang dulunya dia mengkritik Prabowo, didukung oleh Prabowo, saya kira banyak sekali itu. Jadi Anies ini saya pikir pemimpin yang menurut saya sangat cair. Tetapi meskipun demikian, ketika rakyat sudah memberikan pilihan terhadap dia, karena tidak ada manusia yang sempurna, saya kira tidak tertutup kemungkinan bahwa Anies ini akan diusung oleh Prabowo menjadi cawapresnya. Oke, Pak Margarito, silakan menambahkan. Iya, Trump ini kan kemarin itu sampai sekarang kan jadi kontroversi gitu kan. Ini Tuan Trump ini yang bilang Yerusalem jadi begitu kan. Ada banyak orang di hari-hari terakhir kan Ibu Hillary Clinton kan sebenarnya luar biasa tinggi gitu. Jadi saya mau bilang begini,
menang dan tidak menang ini ada faktornya banyak banget. Jadi Pak Jokowi biar dia selesaikan itu jalan-jalan yang macet sekarang ini 2019 juga. Bukan belum tentu. Belum tentu. Anda lihat itu sih. Walaupun tol-tol semuanya dibangun dan pelabuhan dan seterusnya. Enggak apa-apa. Anda lihat aja Trump itu. Lalu apa dong yang paling menentukan seseorang akan terpilih atau tidak dipilih? Saya Mbak Wiwi tadi begitu ya. Lingkungan politik ini, lingkungan sosial politik ini berubah ya luar biasa begitu ya. Ada banyak hal baru yang muncul yang kemarin-kemarin tidak ada, dan hal baru ini memberikan energi baru juga bagi katakanlah pendukung-pendukung Pak Prabowo yang baru. Dan saya kira itu masih diperhitungkan gitu ya. Oke. Kalau kita berusaha memetakan politik pada malam hari ini, partai-partai mana yang mendukung siapa, seperti itu bagaimana Anda melihatnya? Taruhlah Pak Prabowo sudah punya pendukung Gerindra dan PKS, begitu ya. Sementara di sisi yang lain Pak Jokowi ada Nasdem yang sudah mengatakan Jokowi presidenku. Lalu kemudian PKB yang sampai sekarang. Juga Pak Surya Paloh juga, kenapa dia tidak calon sendiri, dia calon orang gitu kan. Inginnya banyak-banyak calon. Karena kursinya belum cukup Bang. Bukan, nanti dia galang yang lain-lain kan supaya dia cari siapa ke siapa. Atau dia sendirian calon gitu kan. Pokoknya bikin partai kan ini, masa cuma ngasih Pak Jokowi lagi. Taruhlah kalau seperti itu, bagaimana konstelasi politiknya Pak Margarito? Saya berikan ke beliau lah. Saya sih mengharapkan Pak Surya Paloh gitu. Saya senang beliau itu agak maco gitu kan. Kalau dia baca gitu. Begitu kalau dia bicara juga kayak bukannya orator gitu. Masa dia kasih Pak Jokowi lagi? Bagaimana konstelasi politik pada malam hari ini dengan yang tadi saya sampaikan, beberapa partai sudah mengukuhkan calonnya. Tidak tertutup kemungkinan ada perubahan. Jadi meskipun ada koalisi KIH yang sudah almarhum itu, ada Nasdem, PDI Perjuangan, Golkar, lalu P3, itu bisa jadi. Tapi PKB, PAN itu cair sekali. Dan dia punya obsesi kadernya sendiri yang paling tidak menjadi cawapres. Betul, muncul. Lah, kalau muncul keinginan seperti itu, pastinya harus ada political bargaining, gitu ya. Dan membuat menjadi alot gitu nantinya yang ada di koalisi ini. Karena akan beda ketika yang leading partinya itu PDI Perjuangan yang mengusung Pak Jokowi. Pasti ada persyaratan keluarga dari PDI Perjuangan atau kader itu yang akan menjadi cawapresnya. Sementara kalau yang leading partinya Gerindra, bukan Golkar, untuk di pengusung Pak Jokowi, itu juga calonnya bisa jadi beda dengan ketika yang leading party. Lah ini yang harus dibenahi dulu. Karena dua partai lainnya PAN dan PKB ini bisa jadi cair dan bersekutu dengan yang lain, berkoalisi dengan yang lain. Nah ini yang kelihatannya yang pasti itu adalah Gerindra sama PKS gitu ya. Dan tidak tertutup kemungkinan ada koalisi baru lagi kan gitu ya, pasangan baru sehingga ada minimal tiga pasangan calon. Kalau menurut saya seperti itu. Karena memang beda sekali. Siapa calon alternatif itu, Mbak Wiwi? Kalau Anda melihat ini kan belum dikeluarkan semua ya kartu-kartu. Taruhlah dua sudah pasti nih Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Siapa calon ketiga? Ya tidak tertutup kemungkinan ada Pak Agus ya, Pak Panglima itu. Iya, ada Ketua MPR sekarang itu, Ketua PAN sendiri. Pak Mahfud juga akan masuk di bursa itu juga gitu ya. Dan karena Indonesia juga butuh penegakan hukum gitu ya. Kita butuh pendekar hukum juga gitu. Jadi menurut saya calon-calon bagus tadi itu harus dimunculkan sebagai calon alternatif supaya kita tidak seolah-olah krisis gitu ya. Tidak ada orang lagi. Hanya dua calon ini. Jangan. Karena tapi kalau ramalan Gerindra itu menjadi kenyataan, dua calon itu ini saja. Itu ramalan plus harapan. Dan tidak salah karena beliau adalah kader. Akankah lebih mudah bagi Gerindra hanya menghadapi Pak Jokowi atau kemudian ini terbagi? Seperti di DKI ya, di DKI kan cair sekali, ada 3 pasangan calon gitu ya. Ketika 3 pasangan calon itu masyarakat relatif diberikan satu alternatif. Ada yang seolah-olah AHY itu adalah racing star dan sebagainya, tidak hanya petahana, Anies ada di ini ya lag behind gitu. Tapi begitu putaran hasil pertama sudah menunjukkan mengerucut kedua.
Nah, 2 itu sudah relief masyarakat. Jadi kita tadi itu proses learning by doing yang pembelajaran tadi itu harus dihadirkan. Asumsi kita itu masyarakat Indonesia itu kan tidak seluruhnya edukasinya tinggi-tinggi kan gitu. Nah, dengan catatan seperti itu yang kita harapkan adalah bagaimana para elit aktor itu memberikan satu panutan gitu ya, yang lebih positif dalam proses di mana pemilu serentak yang belum ada duanya di Indonesia, ini baru pertama kali kita lakukan, itu dilakukan dengan electoral threshold yang di 20% ya untuk yang itu memungkinkan 3 pasangan calon. Itu masih memungkinkan 3 pasangan calon. Baiklah, kita akan menuju ke segmen terakhir, tapi kita harus break dulu, kita akan kembali sesaat lagi.